Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas video yang menarik tentang perpolitikan hari ini. Ada berita terbaru tentang Rocky Gerung yang minta maaf sudah menghina presiden. No way, Rocky. Tidak ada kata maaf bagimu. Itu kata netizen. Coba kita bahas dulu videonya, teman-teman. Nah, tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poinnya ya. Nah, tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik. Itu teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kalian beri maaf nggak teman-teman? Dan kemudian maaf saja kemudian tidak diproses. Hanya habis dimaafkah? No way. Ya, harus ditangkap nih. Nah, betapa sujud syukur rakyat Pak Prabowo melihat Rocky Gerung ditangkap. Allah Maha Kuasa membalaskan hambanya yang dihina. Sebentar lagi para pemuja Rocky Gerung yang disel. Ikan paus, ikan lele, mampus Gerung le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Apa Gri? Gri, jangan bahas si congor lemes lo Gri. Siapa yang lu maksud siapa? Ada deh, kan gua nggak sebutin nama. Inisial saja Pak, Hasto. Gua kan bilang congor lemes. Ya congornya yang lemes itu jangan dibahas, Gri. Enggak, siapa nama? Sebut nama. Ya, kalau pengen sebut nama, ngopi dulu lah. Betul itu. Ngopi kita ajak ngopi bareng, nanti gua sebut nama. Siapa sih mulut lemes? Ya, jagat perpolitikan kita belakangan makin memanas. Perseteruan antara Pak Jokowi dengan PDIP, ditambah statement Deddy Sitorus yang kemarin habis-habisan memfitnah Jokowi tentang ada utusan yang meminta untuk Hasto mundur dan Jokowi jangan dipecat. Siapa Gri? Utusan itu Gri? Ada. Kalau pengen tahu ya ajak ngopi dulu lah. Apa kemudian orang-orang seperti Deddy Sitorus, orang-orang seperti Hasto, orang-orang seperti Guntur Romli, ini memang adalah bagian dari partai atau memang itu adalah suara-suara PDIP? Kita coba dengar Puan Maharani. Kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita saling berprasangka. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif. Kalau melihat hal ini teman-teman, itu kita melihat bahwa kubu antara PDIP udah terpecah-pecah teman-teman. Ada kubu Hasto yang dimana ujung tombaknya adalah Deddy Sitorus. Siapa pengacaranya itu teman-teman ya? Itu mereka menyerang Pak Jokowi habis-habisan. Nah, tapi di kubu yang satunya, kubu Bambang Pacul, Pak Puan Maharani, itu benar-benar realistis sekarang. Sudah move on dan mau bersama-sama membangun bangsa. Pemerintah melalui kepolisian akan menghapus identitas kepemilikan kendaraan bila surat tanda motor kendaraan atau STNK mati selama 2 tahun. Dengan kata lain, tanpa data registrasi, kendaraan tersebut menjadi bodong dan tidak dapat didaftarkan kembali. Masyarakat diimbau taat pajak. Setuju aja sih kalau memang aturannya begitu ya, taat Mbak. Ya, itu tiap per tahun atau per bulan atau berapa? Per tahun Mbak. Ya lebih teratur aja lah. Ya setuju. Oh, kendaraan bodong nggak dirampas kan? Kalau dirampas ya bahaya juga itu, jangan dirampas. Nanti mau ditampung di mana kalau misalnya kendaraan semua rakyat Indonesia yang nggak bayar pajak 2 tahun itu mau tampung di mana itu kendaraannya? Cuman mungkin
ya motornya jadi bodong kan teman-teman. Makanya wajib pajak supaya nggak kena hal ini ya teman-teman ya. Banyak orang sifatnya setan, kalau lihat tetangga senang. Aku niat mau tahan tawa tapi nggak bisa pas lihat ini teman-teman. Itu mirip kali, kayak bukan editan ini pak. Tetangga setan. Banyak mikir yang bukan. Jangan-jangan jangan. Udah lah Pak Hasto, masuk penjara kau udah jadi musisi aja kau Pak Hasto. Pengen ditibanin pajangan, nurutin iri, sakit dicari, bisa bunuh diri. Ujung-ujungnya semua jadi tai. Kok ada kau nih lagi berak. Balik lagi ya. Oh shit. Oh jijik aku pak. Kok kenapa ada edit gambar tai? Benar-benar bangkit bukannya rampas yang berkuat malah mau cita aset orang miskin mungkin juga digunakan untuk bertahan hidup. Tidak boleh biarkan viralkan sekarang. Mana ini anak BEM UI ini? Halo? Anak BEM UI, adik-adik mahasiswa UI. Ya dibayar. Gak ada Ini dana ada mbak. nih, kasus 217 triliun ini. Divonisnya cuma 6,5 tahun. 1 miliar denda doang. Ayo demo yuk. Tapi kali ini nggak ada duitnya. Yuk demi masyarakat yuk. Ini kasus kemarin teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan sebetulnya Hasto ini memang mentalnya mental ayam. Casingnya banting, mentalnya ayam. Pengen shoot. Kenapa aku katakan seperti itu? Yang pertama, tidak mengakui kesalahan. Yang kedua, tidak menerima kekalahan. Ya itulah kalau kita mau lihat kubunya Hasto teman-teman, Deddy Sitorus itu benar-benar ngeri ya. Itu orang-orang yang ego dan kesombongannya itu di atas rata-rata itu teman-teman, ketinggian kesombongannya. Tapi saya dengar-dengar itu KPK itu melakukan sidak di rumahnya di rumahnya Deddy Sitorus dan kedapatan uang 700 miliar kah? Bentar kita bahas dulu yang lain. Prabowo tolak pemberian emas, Abah terima pemberian uang. Yang namanya Abah mata duitan guys. Pemerintah. Bentar aku cari dulu beritanya. Nah ini 700 miliar di rumah Deddy Sitorus. KPK kaget Kejagung temukan uang 700 miliar di rumah Deddy Sitorus. Kali ini PDIP dalam bahaya. Wow. Apakah ini ada kaitannya dengan modus atau motif Deddy Sitorus yang kemudian menyerang Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi memberikan pengancaman kepada PDIP agar supaya jangan pecat dia dari PDIP dan kemudian pecat Hasto dari jabatan sekjen kalau tidak ada 9 orang yang akan ditersangkakan, mungkin salah satunya dia. Ketika dia nanti jadi tersangka, maka narasi ini akan mereka perkuat dengan bagaimana Pak Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi sudah nggak berkuasa sekarang, gimana juga mereka mau goreng itu teman-teman ya. Jangan-jangan Pak Prabowo yang mereka serang. Ya, semoga teman-teman semua bisa jeli dengan apa yang terjadi hari ini dalam perpolitikan kita. Apakah kalian setuju jika Rocky Gerung hanya sampai diminta maaf saja? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless.